Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit teori kita yang selanjutnya. Kalau semalam kita sudah membahas sifat kimia dan fisika untuk unsur-unsur periode ketiga. Sekarang hari ini kita masuk ke sifat-sifat fisis dan juga sifat kimia dari unsur-unsur transisi, atau sering disebut dengan unsur golongan B, ya, unsur golongan B. Kalau kita lihat tinjau dari tabel yang 39 ini, ya, untuk tabel 39 sifat fisis untuk unsur-unsur transisi. Unsur transisi contohnya ini ada selenium, titanium, vanadium, krom, mangan, fero, kobalt, nikel, kuprum, zinc. Ya, ini beberapa contoh unsur-unsur transisi. Nah, jika dilihat untuk sifat fisis dari unsur-unsur transisi ini, kalau kita tinjau dari titik didihnya ya, titik didihnya, maka semakin ke kanan ternyata titik didihnya tidak stabil ya untuk unsur-unsur transisi. Contohnya untuk selenium, titik didihnya itu 2836, titanium 3287. Perhatikan sifat-sifatnya semua. Vanadium 3407. Ternyata di sini yang paling rendah itu zinc, Zn 907 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik lelehnya yang paling rendah itu adalah Zn juga, zinc 420 derajat Celcius. Sedangkan titik leleh yang paling tinggi yaitu vanadium 1910 derajat Celcius. Nah, kalau dilihat dari energi ionisasi, kalau tadi titik didih dan titik lelehnya itu tidak stabil ya. Yang paling besar adalah vanadium, yang paling rendah adalah zinc. Sementara untuk energi ionisasinya, nah, semakin ke kanan sepertinya semakin meningkat ya. Tapi tidak juga ada yang stabil atau menurun juga. Nah, inilah sifat-sifat daripada unsur-unsur transisi. Dia jarang ada yang memiliki kesamaan. Ya, dia memiliki kesamaan, tapi tidak berurutan, tidak makin meningkat ataupun makin menurun. Jika kita tinjau dari jari-jari atom juga sama. Ternyata jari-jari atom yang paling besar itu adalah Se. Sedangkan jari-jari atom yang paling rendah ternyata itu di Mn dan juga Fe. Kalau tadi energi ionisasinya kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah Zn ya. Nah, sementara yang paling rendah energi ionisasinya yaitu Se, 631 kJ per mol. Nah, untuk konfigurasi elektron, untuk Se itu 2892, sementara Ti 2810 2, untuk V 2811 2, Cr 2813 1, Mn 2813 2. Ternyata ini beda-beda. Ini dalam satu golongan, ini beda golongan, beda golongan, beda golongan. Ya, nah ini satu golongan, Cu dan juga Zn. Nah, oke, baik. Satu golongan, satu periode. Maaf. Sementara untuk keelektronegatifannya, nah ini pun juga tidak stabil. Yang paling rendah keelektronegatifannya adalah Se, sementara yang paling tinggi keelektronegatifannya adalah Cu, tembaga. Sedangkan kerapatan unsur yang paling rapat itu adalah Cu ya, tembaga. Ternyata tembaga lebih rapat dibandingkan dengan Zn dan juga nikel. Kemudian yang paling rendah kerapatannya itu adalah titanium
ya. Maaf, Se 2,9. Nah, jadi pada tabel itu yang sudah kita bahas tadi, untuk sistem periodik unsur yang termasuk ke dalam golongan transisi itulah unsur-unsur golongan B ya, dimulai dari 1B sampai 7B dan 8B. Jadi sesuai dengan pengisian elektron dalam subkulit-subkulitnya masing-masing, unsur untuk blok D yaitu unsur-unsur dengan elektron valensinya yang terletak di subkulit D dalam suatu konfigurasi elektron. Jadi semua unsur-unsur di golongan B ini terletak di blok D atau subkulit D. Semuanya sudah masuk. Semua sudah masuk di subkulit D untuk golongan B ya, atau golongan unsur-unsur transisi. Jadi untuk bagian unsur-unsur transisi yang akan kita bahas di sini ada beberapa, yaitu pada umumnya hanya untuk periode keempat saja. Seperti skandium, bukan Se, saya salah, saya pikir tadi Se, banyak Sc. Dari kacamata pun nggak kelihatan juga ternyata. Sc, skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga dan juga seng. Ya, skandium ternyata. Nah, jadi yang mau dibahas di unsur-unsur transisi ini hanyalah hanyalah periode keempat saja. Ya, tidak periode kelima, 6. Karena kemungkinan pun hampir sama lah sifat-sifat daripada unsur transisi. Jadi perpatokan pada periode ketiga. Untuk sifat logam ya, dari periode keempat khusus untuk unsur-unsur transisi saja, semua unsur transisi itu adalah logam. Ya. Yang sifatnya lunak, mengkilap, dan dapat menghantarkan listrik dan juga panas yang baik. Jadi hampir semua, bahkan semua unsur-unsur transisi itu bersifat logam. Semua ya, memang sudah dipastikan semua unsur-unsur transisi itu bersifat logam tanpa terkecuali. Nah, untuk perak ya, perak ini merupakan unsur transisi yang paling memiliki konduktivitas listrik yang paling tinggi. Ya, jadi sangat dapat dengan baik untuk menghantarkan listrik dibandingkan dengan golongan-golongan alkali dan golongan alkali tanah. Jadi unsur transisi ini lebih keras, punya titik leleh dan titik didihnya juga lebih tinggi ya, bahkan kerapatannya juga tinggi. Nah, inilah disebabkan karena unsur transisi berbagi elektron di kulit D dan juga S, sehingga ikatannya semakin kuat. Jadi tidak hanya terletak di kulit D saja elektron-elektron yang terletak pada unsur-unsur transisi ini, tapi dia juga bisa masuk ke dalam orbital S ya, subkulit S, agar memiliki kestabilan di dalam elektron di dalam subkulit tersebut. Itu untuk sifatnya. Jadi sifat unsur periode keempat itu bersifat logam. Untuk bilangan oksidasi, jadi tidak sama seperti golongan alkali dan alkali tanah. Unsur transisi ini hanya mempunyai bilangan oksidasi positif 1 atau positif 2 saja. Sedangkan unsur-unsur logam transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Kalau tadi golongan alkali dan alkali tanah kan, alkali itu golongan 1A ya, maka elektron bilangan oksidasinya atau elektron valensinya ya 1 atau bilangan oksidasinya positif 1. Sedangkan golongan alkali tanah atau golongan 2A itu memiliki elektron valensi 2 dan bilangan oksidasinya adalah positif 2. Sedangkan untuk unsur-unsur logam transisi banyak memiliki bilangan oksidasi. Contohnya saja untuk vanadium tadi. Jadi vanadium di sini memiliki bilangan oksidasi ada 3. Bisa dia positif 2, bisa dia positif 3, dan juga bisa dia positif 4. Ya, tergantung dia berikatan dengan unsur yang mana. Jadi khusus untuk golongan transisi dapat berikatan atau membentuk bilangan oksidasi yang banyak.
Kemudian sifat kemagnetan, ya, sifat kemagnetan. Setiap atom dan molekul mempunyai sifat magnetik, ya. Setiap atom dan molekul untuk unsur-unsur transisi ini mempunyai sifat magnetik, yaitu paramagnetik, disebut dengan paramagnetik. Nah, kenapa dia disebut dengan paramagnetik, di mana atom atau molekul atau ion dia sangat sedikit dapat ditarik oleh medan magnet, maka dia disebut dengan paramagnetik. Nah, karena adanya elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya dan akan disebut diamagnetik, di mana jika atom, molekul dan ionnya itu ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbitalnya itu sudah berpasangan. Jadi dalam unsur periode unsur transisi ini, unsur-unsur transisi, untuk sifat kemagnetikannya dapat disebut sebagai paramagnetik ataupun diamagnetik. Beberapa unsur disebut dia paramagnetik karena ada elektron yang tidak berpasangan di orbital, dan ada beberapa unsur disebut dengan diamagnetik dikarenakan semua elektronnya yang sudah berpasangan sehingga dia ditolak oleh medan magnet. Ya, sedangkan pada umumnya untuk unsur-unsur transisi ini bersifat paramagnetik semua. Kenapa seperti itu? Ya dikarenakan mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Pasti ada beberapa elektronnya itu yang masih berdiri sendiri, khususnya elektron-elektron yang terletak di orbital D. Ya, maka sifat untuk paramagnetik ini akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangannya itu semakin banyak, khusus untuk elektron yang terletak di orbital terluar, yaitu orbital D-nya untuk logam transisi ini, ya. Nah, seperti logam scandium, titanium, vanadium, krom, mangan ini bersifat paramagnetik karena ada elektron yang tidak berpasangan. Karena ada elektron yang tidak berpasangan. Jadi dia ditarik oleh medan magnet. Sementara untuk Cu, Zn ini bersifat diamagnetik karena elektron-elektronnya sudah berpasangan semua sehingga ditolak oleh medan magnet. Ya, tidak bisa ditarik lagi karena tidak ada yang berdiri sendiri. Nah, sedangkan untuk besi, Fe, kobalt, dan nikel ini disebut dengan ferromagnetik. Berbeda dengan para dan juga diamagnetik. Ferromagnetik ini kondisinya sama seperti paramagnetik, tapi dia dalam keadaan padat. Ya, bedanya hanya bentuk unsurnya saja. Dia untuk Fe, kobalt, dan nikel sifatnya kan padat. Nah, sedangkan scandium, titanium, vanadium, krom, dan mangan dia tidak terlalu padat. Nah, itu untuk sifat kemagnetannya. Kemudian untuk ion berwarna, ya, ion berwarna. Jadi tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir sama ini menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Nah, ini. Jadi hampir semua ion-ion logam transisi itu pasti akan menghasilkan sebuah warna. Kenapa? Karena adanya elektron yang belum berpasangan sehingga akan dimasuki oleh beberapa panjang gelombang sehingga dia dapat menghasilkan sebuah warna, ya. Jadi ini terjadi karena elektron dapat bergerak ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan mengabsorpsi sinar tampak. Jadi tadi masuknya sinar atau cahaya akan menggeser elektron-elektron yang tidak berpasangan tadi untuk saling berpasangan. Ya, elektron-elektron yang tidak berpasangan tadi untuk saling berpasangan sehingga ada kamar-kamar dari orbital D tersebut yang kosong dan dimasukilah oleh sinar tampak tersebut sesuai dengan panjang gelombangnya masing-masing. Maka akan menghasilkan beberapa warna dia.
Untuk golongan transisi di sini kan subkulit 3D yang belum terisi penuh, sehingga akan menyebabkan subkulit elektron itu menyerap energi cahaya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, eh, di subkulit orbital D itu ada beberapa yang kamarnya kosong, itulah yang dimasuki oleh energi cahaya. Jadi elektronnya akan tereksitasi pindah dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Nah, ini contoh ya, beberapa unsur-unsur transisi yang dia memiliki orbital D-nya itu yang kosong dan dimasuki atau eh, diserap oleh energi cahaya. Sehingga elektron-elektron yang terletak di orbital D tersebut dalam unsur-unsur transisi ini akan tereksitasi atau pindah untuk saling berpasangan. Contoh nih, untuk titanium. Titanium 2 positif. Dia akan berwarna ungu. Ya. Sedangkan titanium 4 positif tidak berwarna. Kobalt 2 positif berwarna merah muda, sedangkan kobalt 3 positif berwarna biru. Nah, itu 4 contoh untuk unsur-unsur transisi. Walaupun unsurnya sama, hanya saja karena memiliki elektron valensi yang berbeda atau tingkat bilangan oksidasi yang berbeda, maka jumlah cahaya sinar tampak yang masuk ke dalam orbital D itu akan berbeda. Ya, tergantung dari bilangan oksidasinya masing-masing. Kemudian untuk beberapa unsur-unsur transisi kegunaannya, ya itu tadi warna, ini kegunaan dari unsur-unsur transisi. Yang pertama kita lihat untuk skandium tadi. Jadi biasanya skandium ini digunakan untuk lampu yang memiliki intensitas yang tinggi, ya, lampu. Jadi skandium adalah bahan dasar gas yang terletak yang ada di dalam lampu. Kemudian yang kedua titanium. Ya, titanium ini biasa digunakan pada industri pesawat terbang, ya, dan juga industri kimia sebagai bahan pemutih kertas bisa menggunakan titanium. Pembuatan kaca juga bisa menggunakan titanium. Pembuatan keramik bahkan kosmetik juga ada beberapa menggunakan titanium, hanya beberapa nanogram ya, mungkin sangat sedikit miligram. Kemudian yang ketiga ada vanadium. Vanadium ini biasanya digunakan sebagai katalis untuk pembuatan asam sulfat. Ya, jadi asam sulfat ini bisa dibuat secara sintetis dalam laboratorium, tapi dengan menggunakan tambahan katalis yaitu vanadium. Kemudian kromium. Ini seringlah dibuat sebagai bahan plating, pelapis logam, ya, agar logam-logamnya tidak cepat mengalami korosi atau tidak terlalu cepat mengalami perkaratan. Ya, biasanya ini seperti yang kemarin kita sudah bahas mungkin di kelas 11 deret volta, kromium paling banyak sering digunakan karena memiliki potensial reduksi yang lebih tinggi, ya, dibandingkan unsur-unsur yang terletak di sebelah kirinya. Kemudian yang kelima mangan, Mn. Ini digunakan sebagai produksi baja untuk yang pada umumnya menghasilkan produk yang disebut dengan alloy, yaitu penggabungan antara mangan dan juga besi. Ya. Kemudian besi. Kalau besi ini sering digunakan untuk alat-alat elektronik, ya, perangkat-perangkat elektronik. Kemudian kobalt. Kobalt ini sering digunakan untuk membuat aliansi logam, ya, campuran logam. Kemudian ada nikel. Kalau nikel ini sebagai pelapis, sama seperti kromium tadi, plating. Sebagai pelapis supaya logam-logam yang lain yang memiliki potensial reduksinya lebih rendah tahan terhadap karat. Selanjutnya ada tembaga. Nah, tembaga ini digunakan juga sama seperti besi tadi, alat-alat elektronik, ya,
atau juga bisa sering juga dibuat sebagai bahan perhiasan. Nah, yang terakhir seng ini biasa dibuat sebagai cat putih tembok ya, pakai ZN. Kemudian juga antioksidan pada pembuatan ban mobil menggunakan ZN. Kemudian bahan untuk melapisi tabung gambar televisi. Nah, kalau misalnya masih ada, tahu kalau jenis TV tabung ya, kalau di dalamnya kita bisa melihat seperti warnanya perak-perak itu bukan aluminium tapi adalah seng atau ZN ya. Nah, oke, baik. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya jelas apa yang saya sampaikan ya. Ini kita hari ini sudah membahas sifat-sifat kimia atau fisika atau sifat-sifat daripada unsur-unsur transisi. Khususnya unsur-unsur yang terletak di periode keempat. Nah, mudah-mudahan semuanya jelas apa yang saya sampaikan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan di kolom komentar, akan kita diskusikan selanjutnya. Nah, dan kalau sudah paham juga, saya harapkan semuanya memberikan komentar di kolom komentar. Minimal mengatakan paham apa yang sudah saya jelaskan tadi, agar saya juga tahu siapa-siapa saja yang membuka video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Oke, baik. Sampai sini saja dulu dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.